Shalom. Haleluya. Melihat tema di Tuhan tamang dohot tamu dan kenang. Kami juga tetap menghimbau tu kita. Ala memang kita nomah kita amanginang na beribadah di gereja tau. Molo keluarganya matasi serira huboto kakas na mengantar do nasiga tusi langit. Ala morhapur nasiga naik tumatamin na mangaranto. Molo keluarganya mataparura ra. Aladong marah kegiatan arisan ngasida sonari. Tidak alanya kehalangan-halangan nabi na yang manginangat kami menghalangan nasubui tarela mamarahu etongi. Mulai nanti bersibulus na kita dobe madalani manopok kagiling nasida di tanah persarahani. Jadi kita memang dohot tamu nan kenan. Soalnya kita nama dokter setia sampai mati. Ada amin? Amin. Alani au hamu kita salut nama nginang. Naik tetap kita berjuang dalam kegerejaan berjuang dalam firman Tuhan, berjuang sampai menghembuskan napas terakhir haduang marsubut. Tetap kita berada di garis kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Amin. Asal tetap kita setia manami nanami alana dia rupan di debata dua meneng tolu Alkitab jelas mandok dua meneng tolu manarimoti kuarni Yesus maringanat doau di sini. Nah kaning somot naplong ibadat temang inang dan masuk nari ini dia hontak kaningan ni inatasilin hati laguna aru bujani tehe. Kau sahabat kudang na laguna ini. Batay tiunisel na hinasya ina naman doon tamo na kenen. Alala ngarasa do iba hiragumo ng ahlo di bandingongan pada waktu dan marasi ba dan marani menunjuk dongan. Alay sonari man doon tamo na kenen mari sama-sama kita rapatkan barisan tetap au hamu hita saluhut na tetap do setia beribadah setia lahu melayani Tuhan ta amin. Amin. Alani amanami nanami na yang mananginangi mahita siyan hatani di mata di bagas ano bason ima na dinetami siyan Injil Matius biduna bindu 12 ayat 36 sahat tu ayat 37 Matius 12 amanami nanami na poso bulu Matius 12 ayat 36 sahat tu ayat 37 Sahalinari hati amanginang na po sebelum untuk menghargai kebenaran firman Tuhan Panginoon at hormat rap kita jongjong sa luhut na dialupan ni Dewata Tajahama siyan joloon siyan bahasa Indonesia hitungan ketiga kita sama-sama membaca Injil Matius 12 ayat 36 2, 3 iya. Tetapi aku berkata kepadamu setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Silakan duduk amanginang na martua mana sajol mana bigi hatani debata jalan amang ulahos sa digulmit ningoluna. Abanami inanami ternyata tapar hatutu lewat kebenaran firman Tuhan adong to HP hari penghakimani adong amangina adong to hari penghakiman adong to hari penghukuman tuat kajolman nama nipil sian adopan di debata. Kita kembali dulu kepada ayat yang 36 tadi Bapak Ibu Matius 12 ayatnya ayat yang ke-36 tadi. Nah tetapi aku berkata kepadamu setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Poin yang pertama menginang napo sebelum ternyata real terjadi do penghakimani tuari masuk. Ada hari penghukuman naman do kamu nak kenang yang harus sama-sama saya pertanggungjawabkan, yang sama-sama Bapak Ibu harus pertanggungjawabkan. Ahana nino, ahana niula, pertanggungjawaban otak itu hari tersebut tepatnya di hari penghakiman. Nah jadi tema khotbah kita hari ini amanginang berbicara tentang siapa kita dikenali dan ditentukan oleh perkataan kita sendiri. Bapak Ibu ya, siapa kita dikenali dan ditentukan oleh perkataan kita. Jadi jelas sampai amanginang hataun besahil tu mampak ni hataun. Nah kan itu lebih itu mandok siapa kata yang mudoho dibenarkan, jala siapa kata yang mudoho diuhum.
Habe nuai ngamanginan jujur majo Bapak Ibu na poso bulung lomo-lomo ni daging na mamandokon hata si lohonon diari na parpudio. Ala somartu harwa hati dia manginan ya. Molo tayo jo zaman pada waktu warung telepon. So saya dope ahan si lohonon tu keluar ke daun. Ini bada kan ni alanya takut pembayarannya mahal. Ala boha pada waktu belum ada Android sekarang manginang warung telepon dope na jo bahkan hitungan detik itu hatok do rupiah yang naik. Kita sah dope ahan manginang sunipan penyampai. Saya rokok ini beda ini nama. Karena dibayar apa yang kita sampaikan. Tapi mau nuain domang dohot tamunan kenang karena memang ya kemajuan zaman nuain orang-orang masudi. Ya singkat cerita Nabi Manginan di Kalimantan, di Papua, di Samosir, boy bergabung panggilan grup yang sama-sama main 10 grupi boy hanya memakan sedikit biaya. Jadi di korhoni lomang dohot tamunan kenang ada banyak orang-orang lewat ini Bapak Ibu menyampaikan kata-kata yang tidak pas. Jadi kurasa apalagi dua lomang hatani Tuhanon Tujumulu huetok kudiriku. Halani hataku doa penangau diuhum Tuhan. Halani hataku doa penangau dibenarkan Tuhan. Karena itu perkataan yang keluar sia-sia dari orang harus dipertanggungjawabkan di hari penghakiman itu. Jadi memang tutu tohoro hapi manginan hari penghakiman ikan adong tutu. Hari penghakiman, hari penghabisan bagi orang-orang yang mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Mulunuain tutu manginan alasomartu orbe hatai lomonisol mamadokon hatai. Dia tidak peduli mau sakit hati orang yang mendengar, mau terjolimi orang yang mendengar, dia tidak peduli. Karena apa? Kebebasan orang sonarona manginang di tonga-tonga di ulutna masing-masing sungguh sangat bebas dan sungguh sangat bebas luar biasa kebebasannya. Ido hatani debata makorasi hamu makorasi hita saluhubna. Kalau hita apa yang bertanggung jawab manginang batahoras mendirita sonari tahoras dirita tuari marsubut. Amin. Alani hata bahapena kita diuhum, alani hata kita manginang dibenarkan, itu sebabnya mari Bapak Ibu moluau bahapena mempertanggungjawab dosa kisubut bahu pareso madiriku pelan-pelan. Nah kali setuju doh kita manginang begitu jelas yang dinata pembuka nah kali dijulu Tuhan dosa nami nah tutup kami. Dan pola munafik kita manginang dosa na tahu dahoni na tutup dosa benarnya. Kau suruh kita bersandiwara Bapak Ibu ya. Dosa na taulah dia manginang pastinya dengan pikiran waras kita itu kita lakukan. Makanya saya setuju Tuhan dosa na hututuh kami nak ani-ani ampuni mahami memang laos ido manami nang dohot inana. Tangan dosa na song natutup. Mau dosa berarti orang yang melakukan dengan pikiran yang jernih di mana dohot tamunan kena. Akhirnya kau salah mandok itu di luar di hal memang dosa. Sebenarnya memang dan sesungguhnya kalau orang melakukan dosa di dalam kewarasan, dalam kesadaran di jolma ini, makanya pas Tuhan dosa nah tuntuni perkataan yang salah itu Tuhan ampuni mahami. Selesai Bapak Ibu, gak usah perlu panjang-panjang. Setuju Bapak Ibu ya? Setuju. Apa kalau berdosa menginang terdiri memang nah tuntun doi dan usah aja, Usah ngajar rumah kasih terwahani jolma, usah ngajar rumah dokok katak kemanginan, bubawa terus salah kataki alai budok, asa bohang, asa puas sudah dibagas rohakon. Cilonok mamusenan mohon maaf dan nasuh usah ngajar doi bang. Memang kita sengaja Bapak Ibu, ya. Makanya Alkitab mengatakan lewat perkataanmu lah diselamatkan, lewat perkataanmu lah dihukum. Jadi luar biasa menginang makanya Bapak Ibu. Kita dari napar budon sama-sama kita masih horasi di depan di Tuhan. Begitu bejatnya manusia dari napar budon, begitu jahatnya, begitu nakalnya manginang terlepas mau dia hamba Tuhan, mau dia apa, mau dia jemaat Tuhan manginang tidak peduli lagi. Kok ulo kucu kata lo konon asal dipoto asal sumur dia om mana husut. Makanya Bapak Ibu, siapa kita ditentukan kita oleh perkataan kita sendiri.
oleh perkataan kita sendiri. Nah, selanjutnya mengenang bagaimana cara untuk menjaga perkataan itu. Bukan cara kumabena mengenang asal nang hasi rohani dongan yang membigi hatakon, asal nang hasi rohani jolma, asal nang membunuh karakter ni jolma, baik di haguruan, baik tongan-tongan di pelayanan, nang sulahonku, sehingga saya bisa menjaga perkataan saya. Waktu itu memang hati yang menginang, apalagi meruluk bahas mandok semono lagi, holas sabaris tuh, elang ditadai dirinya. Sadari mohon maaf Bapak Ibu. Kalau sawat itu hatai dan ditadai bana isi diri nak molonin na, orang sama nginan dan molo termadok molati pada mahutan beduriku dan inon pasti ko diborong di rohani. Bugo to dadul mana fokus dama nginan ko patohon na sumoni wow. Itu tadi perkataan tadi mengingat ya. Nah, bagaimana supaya cara kita menjaga perkataan? Yang pertama, naposo buluk sama-sama kita baca poin yang pertama. 2, 3, iya. Naposo bulungon penopang di gereja don. Suaramu harus lebih kuat, lebih kencang dari yang tadi. Ayo, 2, iya. Memiliki hati yang bersih. Memiliki hati yang bersih. Jadi hari bena poso bulung nak hidup kami doi ada 7 orang kalian namanya Dehujolo Lasroha ya minggu lalu kosong ala memang mungkin 2 halak ya 4 halak tapi yakinlah mau 2 orang pun di sini marite nah tersuai dok 2 meneng tolu tapi kan dari mimpi 4 halak kamu na poso ale bohong dan marite ya kan karena kita dengarkan baik jeripayah saya, jeripayah kita di hadapan Tuhan tidak pernah sia-sia. Om matagolong naposo, om matagolong mamanginan jarupan di mata. Jeripayah saya di hadapan Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Minggu di tanggal 9, adong do dicatat di Bataro sa luhurnya. Ada yang tempat kisah dari pikiran mulus hidup dicatat Tuhan ini aman. Saat di hari itu Tuhan istirahat itu kedaulatan Tuhan. Apa yang kita kerjakan sekarang, apa yang kita ucapkan sekarang, apa yang kita perbuat sekarang, seluruhnya ada tertulis di depan di mata. Makanya ini nanti hari penghakiman di pajodor mak seluruhnya. Di pajodor namanya ya. Tanggal nasong ng ulah dosa doho mangkultog, tanggal nasong mengkhianati doho kultog dan lain sebagainya. Ibarat kadang-kadang nggak lupa. Intinya mengingat segala sesuatu yang kita lakukan, napo sebelum khususnya tidak pernah kembali dengan sia-sia. Mari kita baca Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayatnya ayat yang ke-45. Baik, saya baca Bapak Ibu. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karenanya yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Apa yang diucapkan oleh Sadari Pananganon itu luapan dari hati nakoso, itu luapan dari hati semua orang. Makanya molo aninggando perbendaharaan ni rohaton nalinggando Sadari kaluar siyan paman. Alam mo juga do perbendaharaan ni hata, perbendaharaan kata-kata mangdohon tamu na kenan laos na hati do Sadari tong kaluar siya paman yang kajolma dan mengeluarkan kata. Jadi habe mulu awat untuk mempertanggungjawabkan ahatan na hudokku bah bukorasi maliriku di depanmu Tuhan. Kita yang percaya menginang mulu tumpi gudang angka wacana-wacana berita-berita yang mungkin tidak pas kepada kita. Yakinilah kutuk yang diberikan orang lain kepada kita pastinya berbalik menjadi berkat Tuhan tak modang tahu dahulu. Kalau tidak pas perkataan orang ke kita, itu berbanding terbalik kemana. Yang tadinya kita dikutuki, dikembalikan oleh itu menjadi diberkati oleh Tuhan dengan berlipat kali ganda. Yang pertama tadi itu adalah miliki hati yang bersih. Molo Yesus sadali di rohako na manginan na posohulu, na Yesus ikaluar siya pamanganko. Alay molo nako tersimpan perbendaharaan dalam hati saya, dia juga nanti keluar dari mulut pasti dengan
perbendaharaan kata-kata yang jahat. Jadi amanah dengan Nabi pos rohatan dan sebelum tahun apa yang kita perbincangkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu boleh seirama sebadan dengan kebenaran firman. Amin. Amin. Baik, lalu yang kedua Bapak Ibu, Napos 10, apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita pelihara supaya perkataan kita terpelihara tadi. Yang kedua adalah mengontrol perkataan. Nih, Napos 10 gambaran lumayan. Seorang mulut orang lalu lidahnya dikekang. Sedang lidahnya dikekang nih, dikawal duri badannya. Kita buktikan dulu dalam Yakobus 1 ayat 26. Baik, sama-sama baca Amazon Mangina. Yakobus 1 ayat 26. Kita baca bersama. Asal apotara pasu-pasu kita di depan ini batak 2, 2, 3. Iya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, Amin. tetapi tidak mengangkat lidahnya, Amin. ia menipu diri sendiri, Iya. maka sia-sialah ibadahnya. Iya. Berarti sampai menginang dan ala digodang di ibadah diulang. Dan ala dileleng di ibadah minggu hari Minggu, ibadah malam Rabu, Kamis kaum ibu, Jumat malam beribadah, Sabtu naposo bulung, lalu minggunya kembali menginang, bukan banyaknya beribadah. Allah dengan jelas berkata di sini Yakobus, jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah tersenari, amin, ya, tetapi tidak mengekang lidahnya. Jangan dominasi itu harapan bahasa Bataknya harus mengekang lidah. Yakobus dari 20. Atau siapa yang duluan dari bercepat? Inasi juga boleh. Molo adong namadok di bagasan rohana Daulat. HP dan diratei di dana. Ya, sampai sini lah. HP dan diratei lidah. Kasar aja manginan. Biar anak kasar dulu juga tadi itu nale. Jadi obat tuh itu teman-teman di goluta. Saya beribadah, martangian, puasai kita manginan bahkan juga luar biasa. Jamnya juga beribadah. Jamnya martangian Tuhan mewahisa jam 2 jam tolu baru berdoa panjang kali lebar 3 jam bahkan lebih di pagi-pagi hari di malogok ni hari. Alkitab mengatakan jika tidak mengekang lidahnya, jika yang diratei lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Lanjut yang nanti. Di asido tahe rohana Ya. namagopoma hadaulatum. Magopoma ibadahnya, magopoma hadaratannya, maka sia-sialah ibadahnya. Artinya memang penting beribadah, penting sekali. Ale jauh lebih penting mengekang lidah ini, jauh lebih bermakna, jauh lebih berguna di hadapan dewata yang mengekang lidah. Penting beribadah, penting kian. Penting martangian, penting banget martangian. Tapi jauh lebih penting dari ibadah manginang mengekang lidah. Mengaratei lidah sadari manginang. Mengaratei, mengekang lidah ini. Ya hapenan udang ni lama beribadah dan udang lama yang melayani Tuhan. Kalau tidak bisa menguasai diri dia manginang, mengekang lidah dalam ibadah, Alkitab mengatakan dengan jelas, maka sia-sialah ibadahnya. Ada yang dari sana kapre tak ada manginan menang. Berarti sudah pernah penting beribadah. Orang berpala roh hari Minggu sebegini nak dah. Tentu situ dia namanya. Kita beribadah puji Tuhan. Ale jauh lebih penting mengekang perkataan, mengekang lidah, menjaga, memelihara apa yang kita ucapkan. Itu yang paling penting. Jauh lebih penting daripada itu. Mengontrol perkataan. Lalu yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, apa yang ketiga? Yang ketiga adalah sama-sama kita di depan ini nomor tuh akinata masuk. Las mama mereka akinata jahat masuk 2, 2, 2, 3. Ya. Memperkatakan firman, perkataan iman. Iya. Memperkatakan firman atau perkataan iman. Amanah dan Nabi Adam saya ilustrasi Bapak Ibu. Satu keluarga ini
mempunyai satu anak. Hal ini memang dari anak bawa amanah. Ala bawa do harwa ileng naon. Ahape dokon babana hiyan nang pesala ibisang babana torga mana do alona. Lalu singkat ceritanya menginang tumbal gajah dan akon magoda ibadah. Lalu dia melakukan sesuatu hal yang berlawanan dengan hukum Bapak Ibu. Lalu Roma pihak kehukuman diponislah dia. Atas nama ini ditahan selama beberapa tahun. Ketok-ketok, tanggal bagaimana yang haram hati dari kena penjara 10 tahun. Roma bapak ini bawa dengan non sendiri di halaman non medana. Sabar mahoda mangda 10 tahun ini jelek deh. Sabar mak dalani mak jorwai. Habis mana nami kolaro omana sendiri nana. Semua orang heran. Tahu hidup anak non dan mulak kata sendiri itu rihar anak dabawon buhinyo makna. Heran karena makinan bahasa atau nanway. Inna itu rihar dan rihar makna rihar dan makna. Bapak nak heran kan bahasa rihar atau naik omanai. Inna itu mga dunia mana non. Ang udah ngalani ho nama tak pernah penjara inna non. Ang udah ngalani orang-orang tu bapak hinaan ibisang mama yoraiho seibelaiho ibelaiho yulau nasala ibisang mama setong maho pembela iharap ibada bugo purumnya makna sampai bawokas alanya ang udah ngalani orang-orang mama dan masuk ke tu penjara Putra potikan artinya mainan. Artinya apa yang dilakukan oleh sang ayah kepada anaknya seolah-olah ibu selalu membela mentoemak kelendo pribana atau emak cuma kita berubah doi seberubah doi habis jumna mangina isi napa menjauh keleng naon lasibana do diharap keleng. Itu nyata Bapak Ibu sekalipun itu berupa ilustrasi. Artinya di siamanami nganami bahwa apa yang dilakukan oleh keluarga itu baik suami baik istri mungkin terbalik mau dipisah dari habis sangonna orang pura-pura pembela ibadah ujungnya jadi pada sendiri dong dihal. Ali bapak anak kandingannya dihaul do tangis sudah dan lagi dihaul bapak nih komos dihaul molati bapak ini. Ali ujung tong makna tori sertikon urung naik marpokas urung di omani. Alanya ang urang alani pembela aku tua oma dan masuk kau penjara saunario. Artinya perkataan daripada ibu tadi selalu membela, selalu memihak, selalu melakukan ini. Nang pesale juga geleng setong mas dipuji, setong mas dibenarkan ujungnya ibadah sendiri diharap urungnya bersih pakai lalani. Lalu artinya Bapak Ibu apa? Memperkatakan firman, perkatakan iman, perkatakan kepercayaan, perkatakan berkat yang akan terjadi di tengah-tengah di ngolu geleng, di tengah-tengah di ngolu pribadi lepas pribadi. Alat tabu tu sama minang hakau tu gari tamiang. Ya kita setuju. Hakau tu gari tamiang. Laus tamiang itu nang bikin di debata. Laus ino tong lau gahum di debata. Tua kajol mana mengkatai. Memperkatakan firman, memperkatakan iman Bapak Ibu. Sekalipun belum kelihatan apa-apa. Alai di waktu kita boleh berperkatakan firman, memperkatakan iman kepada gelentai, kepada keluarga tai. Imanilah one day suatu saat nanti Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Lalu yang terakhir Bapak Ibu sebagai kesimpulan di tengah-tengah di Golunta di bagasan sadarion, perkataan kita bisa menjadi obat atau racun bagi orang yang mendengarnya. Jadi seirama dengan firman namanya, ya. Alani hatakku dua diuhum, alani hatakku dua dibenarhum di mata, alani hatakku dua gabi obat turungan colma, alani hatakku dua gabi racun tong turungan colma. Itu sebabnya manginang pelihara hidup kita dengan perkataan yang bersih, mengontrol perkataan kita, unang bulus si mandok hati somoni, hira salah samartong lumon mandok kata manginan, ala tetap perkataan firman, sehingga buah-buah kehidupan yang manis nasihat di mata mengalir kepada setiap kita. Amin. Rapita jong-jong saluhutna di hadapan di Tuhan. Haleluya, haleluya. Melayani lebih sungguh. Haleluya, haleluya. Kami mau melayani Tuhan.
kami mau beribadah menyenangkan hati-Mu. Tapi jauh lebih daripada itu Tuhan, kami mau mengawasi lidah kami masing-masing, mengawasi